Penyakit kronis program makan bergizi gratis terkuak anggaran besar yang seharusnya dimaksimalkan untuk rakyat justru diduga mengalir ke kantong-kantong pejabat. Kondisi ini kian ironi usai mantan Kepala BKN Dadan Hindayana dan dua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan skandal korupsi tata kelola program MBG. Bahkan di tengah proses hukum yang sedang berjalan muncul dugaan bahwa skandal korupsi MBG tak hanya dilakukan oleh segelintir orang namun juga melibatkan puluhan nama-nama pejabat. Lalu pertanyaannya, benarkah ada nama orang-orang besar yang bermain mata dan meraup keuntungan dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto? Inilah episode ke-76 di Poin Investigasi. Saya Dipo Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung terkait dugaan skandal korupsi program makan bergizi gratis. Saya berada, saudara, di dalam dari kawasan industrial Sentul. Di kawasan ini, saudara, terparkir ribuan motor listrik MBG yang diduga menjadi medium tindak pidana korupsi karena total anggarannya tidak main-main, mencapai angka 1 triliun rupiah. Misi, Pak, langsung digebok pintunya. Izin, Pak, Dipo dari Kompas TV, Pak. Mau dari luar aja. Kenapa, Pak? Dari luar aja. Dari luar aja? Tidak boleh masuk, Pak? Tidak hanya di bagian samping dan juga tidak hanya di bagian depan, tetapi di bagian tengah itu juga deretan motor listrik MBG yang diparkirkan dan lagi-lagi semuanya ditutupi oleh jaring berwarna hitam. Saya akan coba lihat lebih jelas ya. Tertutup jaring berwarna hitam, tertutup plastik, namun terlihat jelas warna biru muda dan juga biru tua beserta dengan logo Badan Gizi Nasional. Maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN sebagai tersangka. Bu Francisca dan Bu Helma ini adalah supplier. Saya supplier makanan kering, Pak. Ada sejumlah uang yang belum dibayarkan ke Bu Francisca. Benar, Pak. Jumlahnya? 97 juta. Bu Helma? 120 juta lagi. Tolong Bapak Prabowo, aku orang susah, aku nggak tahu permainan bagian, aku cuma tuntut hakku aja. Kondisi saya sekarang udah nggak mampu bertahan hidup. Pemimpin baik, organisasi baik. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Kami melakukan penelusuran terhadap lebih dari 200 yayasan yang menjadi mitra MBG. 102 diantaranya terafiliasi dengan berbagai macam aktor. Aktor-aktornya salah satunya adalah aktor politik. Ini jumlah parpolnya ya, siapa yang terbanyak. Yang kemudian diketahui publik ada 26 nama. Ini belum semua. Apakah Sony Sonjaya atau mungkin melalui kuasa hukumnya berani menyebutkan namanya? Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Saudara, pada awal bulan Juni 2026, Kejaksaan Agung mengejutkan publik dengan mengungkap skandal dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional dan dua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka diduga tersandung skandal korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di tubuh Badan Gizi Nasional, termasuk juga dugaan jual beli dapur MBG atau SPPG. Lalu bagaimana awal mula praktik dugaan korupsi ini terkuak? Saya akan jelaskan konstruksi perkaranya. Kejaksaan Agung secara mengejutkan menetapkan 3 ex-pejabat utama Badan Gizi Nasional sebagai tersangka terkait dugaan skandal korupsi program makan bergizi gratis.
Tiga orang tersebut adalah Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Ludwig Pusung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan, serta Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional. Dadan, Ludwig, dan Sony disebut melakukan intervensi pengadaan barang dan jasa di BKN pada periode 2025-2026 yang tidak disusun berdasarkan kebutuhan real lapangan, termasuk melakukan markup pengadaan. Barang-barang tersebut antara lain pengadaan 21.801 motor listrik dengan nilai total anggaran mencapai 1 triliun rupiah, pengadaan 32.000 pasang sepatu, pengadaan 31.000 unit tablet, serta 5.400 televisi berukuran 75 inch. Tak hanya pengadaan barang dan jasa, ketiga tersangka juga diduga melakukan jual beli dapur MBG atau SPPG dengan menggunakan yayasan sebagai sarana kejahatan. Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari hingga triliunan rupiah setiap tahun, dan beberapa di antaranya dimiliki oleh 3 orang tersangka. Sementara itu, salah satu tersangka, Sony Sonjaya, yang merupakan mantan Wakil Kepala BGN, mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Kejaksaan Agung. Sony menyebut sedikitnya terdapat 26 nama orang besar dalam dugaan praktik jual beli dapur MBG atau SPPG. Lalu pada 11 Juni 2026, Kejaksaan Agung mengumumkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG berinisial AYS. AYS yang berstatus sebagai pihak swasta disebut merupakan orang dekat tersangka Sony Sonjaya. Dan pada 12 Juni 2026, Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan pusaran korupsi program MBG. Kali ini giliran bos vendor motor listrik MBG, yakni Komisaris PT HAT berinisial AM yang menggunakan rompi tersangka berwarna merah muda. AM diduga melakukan penggelembungan harga atau markup dan menaikkan harga setiap unit motor listrik MBG hingga memperoleh pembayaran penuh atas pengadaan yang disebut tidak sesuai spesifikasi. Bahwa saudara M secara menghukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik sekitar 1,1 triliun, kurang lebih sekitar segitu. Kemudian untuk markupnya itu sedang kami hitung secara pastinya, kurang lebih sama, hampir sama dengan nilai pengadaan, sekitar 40 sekian, 47 ya, 47 juta. Saudara, tentu kita masih ingat bahwa pada April lalu begitu banyak perdebatan yang lahir terkait pengadaan motor listrik MBG yang dinilai tidak tepat jika melihat terhadap kondisi ekonomi saat ini, saudara. Ada kurang lebih 21.801 motor listrik MBG yang menelan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah, dan saat ini kondisinya diduga terbengkalai. Saya berada di kawasan industrial Sentul, saudara. Saya akan masuk ke dalam untuk melihat seperti apa kondisi dari ribuan motor listrik MBG usai 3 mantan pejabat utama dari Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka. Saya berada, saudara, di dalam dari kawasan industrial Sentul, di mana di salah satu gedung di kawasan ini, saudara, terparkir ribuan motor listrik MBG yang diduga menjadi medium tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di tubuh Badan Gizi Nasional, karena total anggarannya tidak main-main, mencapai angka 1 triliun rupiah. Saya akan langsung datangi, saudara, untuk melihat seperti apa kondisi motor listrik MBG yang diduga terbengkalai. Dan saudara, saya akan tunjukkan gedung yang kemudian bergaris kuning adalah head office ataupun kantor pusat dari produsen motor listrik MBG, dan terlihat jelas ya, ada tulisan Emo Electric Mobility. Meskipun disebut sebagai head office ataupun kantor pusat, nampaknya tidak begitu terlihat ya aktivitasnya memang masif di sini. Dan bisa dilihat di sebelah sana, jaring berwarna hitam itu di dalamnya adalah motor listrik MBG yang sampai dengan saat ini belum digunakan. Ada seseorang yang menggunakan baju kuning, saya akan coba dekati, saudara, untuk melihat dan juga bertanya apakah saya boleh mendekat atau tidak. Misi, Pak.
langsung digembok ya. Langsung digembok pintunya. Izin Pak, Dipo dari Kompas TV Pak. Mau di luar aja. Kenapa Pak? Di luar aja. Dari luar aja. Tidak boleh masuk Pak. Alasannya Pak? Saya dilihat ya. Orang tersebut langsung masuk, saya bertanya juga tidak dijawab. Dan tadi posisinya ketika saya datang itu sebenarnya pintu ini tidak tertutup, masih terbuka, bahkan tidak tergembok. Dan saat ini ketika saya datangi, pintu ini langsung tergembok, saudara. Tepat persis di depan saya itu adalah motor listrik MBG yang masih berada di tempat ini. Kondisinya memang tertutupi ya, jaring berwarna hitam hampir di seluruh bagian motor, karena bisa dilihat ya mungkin bahkan hingga bagian belakang. Bahwa berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di sini, tidak hanya di bagian samping, tidak hanya di bagian depan, tetapi motor listrik MBG ini bahkan berada di bagian belakang hingga bagian tengah, artinya jumlahnya tidak sedikit. Bisa dilihat itu motornya selain tertutup oleh jaring berwarna hitam, tetapi juga tertutup oleh plastik. Artinya motor listrik MBG ini belum digunakan sama sekali. Bahkan bagian bannya saja masih terlihat sangat bersih, saudara. Saya akan tunjukkan saudara, tidak hanya di bagian samping, tetapi yang cukup jelas juga terdapat di bagian depan ya. Dari head office Emo Electric Mobility, bisa dilihat ya, ini juga deretan motor listrik, tetapi ada jaring berwarna hitam, termasuk juga di dalamnya ada terpal. Apakah kemudian jaring dan terpal ini digunakan untuk menyamarkan identitas dari motor MBG ini? Tentu itu yang kami harus konfirmasi, tapi sangat jelas bahwa di deretan depan ini tertutup rapat, tidak terlihat sama sekali motor, tapi di bagian belakang masih cukup terlihat karena hanya ditutupi oleh jaring. Dan ini banyak sekali ya, berderet, berbaris, tanpa celah di depan dari head office Emo Electric Mobility. Saya akan tunjukkan lagi ya yang tadi saya sebutkan, bahwa tidak hanya di bagian samping dan juga tidak hanya di bagian depan, tetapi di bagian tengah. Bisa dilihat itu juga deretan motor listrik MBG yang kemudian diparkirkan, dan lagi-lagi semuanya ditutupi oleh jaring berwarna hitam. Di bagian dalam ternyata juga ada motor yang terparkirkan. Terlihat jelas ada satu motor listrik MBG yang dengan jenis trail yang kemudian terlihat ada di dalam. Apakah kemudian gedung ini di bagian dalamnya juga terparkirkan begitu banyak motor listrik MBG? Ini juga yang harus kita dalami, saudara. Tadi di samping sudah, di depan sudah, di tengah juga sudah, bahkan di dalam. Dan di sisi satu lagi, ini juga masih terpampang jelas motor listrik MBG. Si Pak, Bu, izin ya Pak ya? Iya, silakan. Oke, bisa ditunjukkan ya. Begitu banyak di bagian samping, nyaris tanpa celah. Misi Pak. Oke, tidak ada jawabannya, meskipun tadi saya lihat di sini sepertinya ada orang, karena tadi pintunya juga sempat terbuka. Saya akan tunjukkan lebih jelas lagi bagian motor listrik MBG yang tidak tertutup. Ini bisa ditunjukkan ya. Tertutup jaring berwarna hitam, tertutup plastik, seolah motor ini adalah motor baru yang belum digunakan. Namun terlihat jelas warna biru muda dan juga biru tua beserta dengan logo Badan Gizi Nasional. Saya akan coba lihat lebih jelas ya. Oke. Memang mayoritas di bagian depan ini adalah motor trail, motor listrik MBG dengan jenis trail, tetapi di bagian tengahnya ya, bagian tengah di arah yang berbeda itu nampak terparkir motor listrik MBG dengan jenis lainnya. Saya akan coba menuju ke pintu utama lagi, saudara, untuk mencoba kembali meminta konfirmasi
kepada pihak dari MO Electric Mobility terkait dengan nasib dari motor listrik MBG yang seolah terbengkalai di seluruh sudut di wilayah ini, saudara. Saya akan coba tekan bel ya, karena di sini ada bel yang diberfungsikan. Di dalam sana ya, sebenarnya ada orang yang duduk. Mungkin jumlahnya dari sini terlihat 2 orang ya, tapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya akan coba panggil. Misi mas, mas, permisi. Dari Kompas TV mas. Ada lebih dari 2 orang ya. Dari sini terlihat mungkin 4 orang yang ada di sana. Mas, Pak izin Pak, ada yang bisa diajak ngobrol Pak, selain Bapak? Supaya ada hak jawab aja Pak. Tidak ada? Dan pada April lalu, saudara, saya sempat berbincang secara eksklusif dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan mengkonfirmasi terkait dengan pengadaan motor listrik MBG ini. Dan yang menarik, saudara, di momen tersebut Dadan Hindayana mengatakan bahwa pengadaan motor listrik MBG ini tidak menyentuh angka 1 triliun rupiah, atau artinya berlawanan dengan pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyebut bahwa pengadaan motor listrik ini memiliki anggaran lebih dari 1 triliun rupiah. Saya akan hadirkan perbincangan saya secara eksklusif dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Ada satu hal yang kemudian juga menjadi perhatian publik soal penggunaan anggaran. Kita tahu bahwa banyak sekali video viral di media sosial yang menunjukkan motor listrik MBG ini sudah mulai berdatangan dan dengan jumlah yang cukup banyak, Prof. Pertanyaan saya adalah, apakah kemudian ketika di tengah efisiensi saat ini dan di tengah ancaman krisis akibat geopolitik, menjadi pilihan yang tepat untuk BGN mengadakan motor listrik dan digunakan oleh Kepala SPT? Pengadaan motor listrik ini sudah dirancang ketika program ini berjalan. Karena sudah ada program, maka kita masukkan dalam anggaran 2025. Anggaran 2025? 2025. Dan itu sebenarnya diadakan pada tahun 2025. Nah, dari target kurang lebih 25.044 sepeda motor yang ditargetkan, itu hanya bisa dipenuhi 85%. Jadi sekarang ada 21.801 sepeda motor yang sudah selesai, dan sekarang masih ada di gudang. Masih kami harus lakukan yang disebut dengan proses administrasi BMN atau barang milik negara. Setelah selesai baru nanti akan kami kirimkan, yang kami akan utamakan di daerah-daerah yang sangat membutuhkan dengan harga yang fair itu 43 juta. 43 juta? 3,2. Kemudian yang listrik biasa itu 41,7. Jadi total keseluruhan kurang lebih 897 miliar. 897 miliar, tidak sampai 1 triliun? Enggak, karena yang sisanya dikembalikan ke kas negara. Saya akan coba lihat lagi, saudara, situasi di dalam seperti apa. Bang, misi ya, Bang? Oke. Sangat terlihat ya seperti tadi, sampai bagian belakang deretan dari motor listrik MBG ini. Dan saya melihat di bagian dalam juga ternyata di gedung yang sama seperti yang tadi saya datangi, di bagian tengah terparkir juga motor listrik MBG. Ada sejumlah uang yang belum dibayarkan ke Bu Francisca. Benar, Pak. Jumlahnya? 97 juta, Pak. Tolong Bapak Prabowo, aku orang susah. Aku nggak tahu permainan BGN. Aku cuma tuntut hakku aja. Kondisi saya sekarang udah nggak mampu bertahan hidup.